Ibu semuanya? Oke, pada pagi hari ini ada yang sakit? Enggak. Sudahkah sarapan tadi pagi? Sholat subuh? Nah, siapa yang ada sholat subuh berjemaah di rumahnya atau di masjid atau musola terdekat? Alhamdulillah, harsyang. Nah, mudah-mudahan besok ini semua kita ikut sholat berjamaah di rumah, masjid atau musola masing-masing. Nah, dah, Ibu mengambil absen dulu, ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Oke, nah Ibu, kita mulai pelajaran kita. Pelajaran kita, tolong buka, Kak. Ini minggu yang lalu kita belajar tentang fikih, yaitu keringanan dalam sholat, disebut dengan apa? Ruksah. Pintar anak Ibu. Nah, sekarang pelajaran kita tentang SPI, Sejarah Peradaban Islam, yaitu Damaskus, pusat peradaban Timur Islam tahun 600 sampai. Nah, ingat anak Ibu, Ibu akan menggunakan metode mind mapping. Apa itu mind mapping? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangannya. Siapa yang bisa? Apa itu mind mapping? Coba Fakir. Sistem konsep. Alhamdulillah. Nanti siapa yang menunjuk tangan, tolong berdiri untuk menjawab ya. Coba diulangi. Apa itu metode mind mapping? Alhamdulillah. Nah, sekarang anak Ibu akan Ibu berikan apa saja capaian pembelajaran kita hari ini. Bani Umayyah di Damaskus. Yang kedua, anak Ibu dapat memahami, menemukan apa perkembangan Islam Bani Umayyah ini di Damaskus. Yang ketiga, anak Ibu dapat memetik atau dapat memahami, mengambil apa saja nilai-nilai atau manfaat yang ada di dalam sejarah peradaban Islam Bani Umayyah di Damaskus. Berarti ada 3 ya. Kuncinya yang pertama sejarahnya, pendirinya. Yang kedua perkembangannya, siapa saja pemimpin-pemimpinnya dan apa saja cabang-cabang perkembangannya. Yang ketiga, nilai-nilai atau manfaat yang dapat dipetik. Keberhasilan Muawiyah berkontribusi mendirikan pihak Bani Umayyah bukan hanya karena kemenangan diplomasi pada perang sipil, melainkan ia memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Ia mendapatkan dukungan dari Bani Umayyah dan orang-orang mulia. Orang-orang yang pernah memimpin dinasti Umayyah dicatat oleh ahli sejarah yang jumlahnya ada 13 orang. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Sistem pemerintahan Bani Umayyah adalah kepemimpinan yang menyeluruh. Administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelolanya merupakan penyempurnaan dari pemerintah sebelumnya. Bani Umayyah di Damaskus memiliki wilayah yang sangat luas. Pelaksanaan pemerintahan dibantu oleh para gubernur yang dibentuki beberapa departemen antara lain. Yang pertama, departemen. Nih, coba lihat, perhatikan. Yang kedua, pendidikan pelayanan pos Dewan Air. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dengan
Mana tangannya? Ulang lagi. Tepuk 5. Oke, bagus. Itu terakhir. Yang sekarang, anak ibu silakan keluarkan kertasnya. Ya, silakan anak ibu membuat konsep tentang pelajaran kita tadi dengan berbagai macam model. Sejarah yang pertama siapa yang mimpinnya? Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Perkembangannya apa tadi? Oh, Sektor ekonomi, sektor militer. ini apa lagi? Industri. Itu pendidikan. Nah, itu selalu nilai ya. Yang pertama kesatuan nak. Imtak lo. Kesatuan dan persatuan. Yang kedua bersemangat menuntut ilmu. tuntut ilmu. Dua lagi Yang ketiga mengembangkan budaya. budaya. Yang keempat baru tanggung jawab nah. Iya, tunggu sebentar. Bisa lihat contoh punya ibu. Bisa lihat. Bisa lihat contoh punya ibu. Kalau kurang ngerti, bisa. Bisa ngerti? Paham? Bisa mengerti? Ini contohnya. Ya? Bisa paham? Ya, bagus. Mana ibu? Bisa ngerti? Ya? Ini contoh pendapat. Ya. Ya. Muawiyah bin Abu Sufyan pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Muawiyah bin Abu Sufyan juga berpengalaman dalam politik. Al-Sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Kalian bisa lihat, bisa baca ya, dari mulai dari nama khalifah, tahunnya, baik tahun Hijrah maupun tahun Masehi. Selanjutnya, kita mulai dengan kemajuan di bidang pemerintahan. Struktur dan administrasi pemerintahan Bani Umayyah merupakan penyempurnaan dari Al-Ulama Al-Rashid yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab, seperti pembagian wilayah kekuasaan Itu kertasnya potong aja, Pier. serta terdapat Kok bisa robek? lembaga dan departemen. Sangkutnya. Provinsi yang dipimpin oleh gubernur itu didampingi oleh beberapa orang khatib atau sekretaris, seorang hajib atau pengawal kepala rumah Ada sakit, mengerti? Syahid al-Khalid Alhamdulillah. atau pejabat pendapatan, Ya, bagus. Syahid Ya, bagus. al-Sultan atau pejabat kepolisian,
serta kadif atau hakim atau kepala keagamaan. Mentok. Terdapat lembaga dan Mentok ya departemen pikirannya. di Al-Kadif yang bertugas untuk mengelola administrasi negara. Tanya secara perang rapi sipil. dan baik. Apa nih? Ini kemajuannya. Kemajuannya industri, pendidikan, Atau siapapun ekonomi, yang ingin bertemu dengan tata negara. serta ada di UN. Lembaga Al-Kadif sendiri terdiri atas Kadif Al-Syakil, itu sekretaris negara, Kadif Al-Kharaj, itu Dah? Dah selesai? Konsep dari pelajaran sejarah dinasti Bani Umayyah. Boleh di sana aja, boleh. Berdirinya di sana, nanti terangkan dengan baik. Yang pertama, lihatkan konsepnya, lihatkan konsepnya. Lihatkan konsepnya. Nah, silakan berdiri, lihat ke kamera. Ya, dibacakan. Coba yang lain perhatikan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Lihatkan konsepnya. Siap. Pemimpin umat Islam yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu Nabi Musa Allah melakukan Isra Mi'raj. Lalu pada saat itu orang-orang tidak percaya dan dibenarkan oleh Khalifah Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq berarti membenarkan. Yang kedua Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalifah Rasyidin telah wafat, maka berdirilah Bani atau kelompok di setiap daerah. Yang pertama ada Bani Aisyah, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Pada saat itu, Bani Aisyah dan Bani Umayyah berperang, maka terjadilah perang sipil. Yang menang adalah Bani Umayyah, dan pada saat itu Bani Umayyah menjadi pemimpin selama 90 tahun di Damaskus. Oke. Paham anak Ibu? Paham. Ada ajukan pertanyaan kepada kelompok 1? Ada yang bertanya dengan kelompok 1? Ada? Oke, lanjut kelompok 2 menampilkan konsepnya. Kelompok 2, silakan. Ya. Lanjut. Nama pendirinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf. Perkembangannya yaitu terjadi pada segi ekonomi, sosial, pemerintahan, dan hukum. Nama khalifahnya yaitu salah satunya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu pada tahun 41 Masehi sampai 60 Masehi atau 661 sampai 683. Manfaatnya yaitu meningkatkan keagamaan, mengembangkan budaya, memiliki semangat untuk mengembangkan dan memperkuat persatuan. Oke. Nilai-nilainya yaitu kesatuan, menuntut ilmu, dan bertanggung jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini lagi. Oke, silakan kelompok ini. Ayo berdiri semuanya. Semuanya berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Angkat pun, sini pun. Nampak. Sejarah berdirinya Bani Umayyah dari berapa lama berdiri, siapa saja yang mempunyai dan siapa saja yang menjadi pemimpin itu. Nah, coba menghadapnya ke sini. Ke sini menghadapnya. Biar kelihatan teman-temannya semua. Nah, keliling ya, lihat teman nanti. Keliling dia teman. Oke, lanjut. Kemajuan yang didapat oleh Tinggikan sedikit. adalah kemajuan dalam bidang agama, kemajuan dalam bidang hukum, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan dalam bidang ekonomi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok ini lagi. Satu. Silakan. Kelompok terakhir. Kita menghemat waktu ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu semuanya berikan aplaus kepada kelompok kita masing-masing. Alhamdulillah, nanti kalau masalah nilai ibu akan memberikan yang terbaik anak ibu sesuai kemampuannya. Nah, sebelum kita menutup ini, coba anak ibu melihat apa saja konsep yang kita lihat tadi, yang kita buat tadi, pastikan sudah bagus. Yang kedua, melalui asesmen yang ibu berikan nanti di dalam bukunya itu silakan kumpul. Ya, dikumpulkan oleh ketua dan masing-masing kelompok mengumpulkan konsepnya sesuai kelompoknya masing-masing, baru nanti dilipat, baru dikumpulkan bersama-sama. Oke? Nanti penilaiannya berdasarkan hasil itu. Kalau proses sudah ibu nilai. Nah, sekarang anak ibu siapa yang bisa menyimpulkan dari pelajaran yang kita berikan tadi? Kita melakukan refleksi ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran yang kita berikan tadi? Ini nilainya tersendiri. Ayo. Silakan Nabil. Nabil bisa? Boleh, Ibrahim. Anela. Jadi dari kesimpulan kita belajar tentang sesuatu hal tentang kepemimpinan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah yang terletak di Damaskus. Kita belajar tentang berbagai bidang perkembangannya, para pemimpinnya, sejarah-sejarahnya, dan kita juga dapat belajar dari suatu perilaku dari setiap pemimpinnya yang dapat kita teladani. Ya, bagus. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Ibrahim Anela. Nah, sekarang adalah kita. Silakan. Ayo, yang perempuan siapa yang bisa? Perempuan masa kalah dengan laki-laki? Mana perempuannya ini? Wanita berkalung sorban. Ayo. Siapa perempuan yang bisa? Ya, silakan Nurul. Keluarkan suara emasmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ibu, terima kasih atas kerjasamanya dan serta pembelajaran kita yang lancar sampai detik ini. Nah, kesimpulannya kita dapat mengetahui apa saja yang dapat kita pimpin nantinya dari perkembangan sejarah Islam, dari contohnya berpedoman kepada Bani Umayyah di Damaskus ini. Serta yang kedua, nilai-nilai yang dapat kita petik. Contohnya keimanan dan ketakwaannya, caranya menuntut ilmu yang semangat, ya, tanggung jawabnya sebagai pemimpin, memimpin rakyatnya. Itu banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita petik. Memang iya, pelajaran SPI ini sangat membosankan.
Tetapi kalau kita dapat mengerti dari konsep-konsep yang kita buat, maka kita semakin paham. Nah, oke, mari sama-sama kita bersiap untuk mengakhiri pelajaran kita. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Nah, enggak di situ doh. Kumpulan per kelompok. Beko dilipet, diselipkan. Konsep, ya, buat namanya di baliknya. Buat namanya di baliknya.